Ketika Kak Desi lagi melihat ke arah dapur, Kak Desi kaget melihat kayak ada orang cewek rambutnya panjang beruban. Kak Desi pun mencoba mengalihkan pandangannya lagi guys. Pas Kak Desi ini mengalihkan pandangannya ke lemari sebelah, lemari itu goyang-goyang sendiri guys. Sontaklah Kak Desi ini kaget dan teriak-teriak itu. Halo everybody, balik lagi dengan aku Ducita Mading. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, jangan kemana-mana biar nggak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, jadi kita ini aku dapat kiriman dari Kak Desi. Kak Desi menceritakan saat keluarga mereka pindah keluar kota, dan mereka ternyata menempati satu rumah yang ternyata rumah itu dulu bekas pesugihan guys. Oke, sebelum aku lanjut ceritanya, siapkan dulu cemilan-cemilan kalian biar kalian itu tenang dan enjoy mendengar cerita dari aku ini. Jika semua cemilan kalian sudah siap, jangan lupa di subscribe dulu guys, dan kita intro dulu. Jadi Kak Desi ini asli dari Garut, Jawa Barat guys. Kisah ini bermula pada tahun 2009, di mana saat itu Kak Desi dan keluarganya pindah ke kota orang, di mana saat itu Kak Desi ini masih SD guys. Dan keluarga mereka ini memang sering merantau dan berpindah-pindah kota gitu. Katanya sih untuk membuka usaha. Singkatnya Kak Desi, ibu, bapak, abangnya beserta istri dan anak dari abangnya pada saat itu mengontrak di salah satu rumah yang dulu katanya bekas pesugihan. Dan rumah itu di daerah Kuningan, Jawa Barat guys. Rumah itu kosong karena pemiliknya sudah lama meninggal. Mereka pun sebelumnya belum tahu guys. Rumah itu memiliki 4 pintu. Pintu itu sejajar yang konon katanya membawa malapetaka bagi siapa saja yang tinggal di rumah itu. Pintu ruang utama, pintu ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Ada 4 pintu. Setelah keluarga mereka dan pemilik rumah itu setuju, mereka semua diperingati oleh penjaga kontrakan itu guys, untuk tidak masuk dan meniduri salah satu kamar yang tertutup itu. Karena hanya ada 2 kamar dan 1 kamar yang diperbolehkan untuk ditempatin, yang satunya lagi nggak boleh. Ya akhirnya ibu, bapak, dan Kak Desi ini tidurnya di ruang tamu itu depan TV. Sementara kamarnya digunakan sama abang dan istri dan anaknya juga. Jadi Kak Desi ini penasaran mencoba untuk ngintip kamar yang katanya nggak boleh dibuka apalagi ditempatin. Setelah diintip sama Kak Desi pun kaget. Ternyata di situ masih ada ranjang-ranjang kuno gitu guys. Dan ranjang itu bertiang. Tiang itu dililit sama kain putih, mirip banget kayak ala-ala kamar pengantin gitu, lengkap dengan kasur dan spray, ya gimana kamar pengantin baru gitu guys. Belum ada peristiwa-peristiwa aneh selama seminggu mereka tinggal di sana. Hingga akhirnya kakak laki-laki atau abangnya si Kak Desi ini mencoba untuk membersihkan kamar mandi. Malamnya ketika mereka sekeluarga sedang makan malam, mereka semua kaget kayak ada orang lagi nendang pintu kamar mandi itu guys. Dan tidak ambil pusing apa yang sudah terjadi barusan di depan dia. Keesokan harinya Kak Desi ini jatuh sakit. Tidak ada yang curiga tentang akan kejadian semalam itu. Tapi anehnya guys, pas siang itu istri dari abangnya Kak Desi ini hendak mencas HP-nya. Tiba-tiba tangannya istri dari abangnya Kak Desi itu kayak ada yang lagi narik gitu. Istrinya dari abang Kak Desi ini pun coba untuk melawan menarik gitu. Dan akhirnya tarikan itu pun berhenti. Jadi dia ini kan panik, siapa sih yang narik tangan aku? Dan akhirnya istri dari abangnya Kak Desi ini pun pergilah ke dapur untuk membuat kopi bubuk instan. Namun saat dia ingin mau mencicipin kopi itu rasanya asin, kayak dikasih garam gitu. Kak Desi sama abangnya pun mencoba mencicipinya guys. Ternyata benar, rasanya asin. Tapi mereka ini ya coba positif thinking aja, anggap aja ini kegagalan produk. Malam harinya saat semua orang lagi tidur, Kak Desi ini mendadak kebangun karena merasa tidak nyaman. Ya dia kan lagi sakit. Ketika Kak Desi lagi melihat ke arah dapur, Kak Desi kaget melihat kayak ada orang cewek rambutnya panjang beruban. Kak Desi pun mencoba mengalihkan pandangannya lagi guys. Pas Kak Desi ini mengalihkan pandangannya ke lemari sebelah, lemari itu goyang-goyang sendiri guys. Sontaklah Kak Desi ini kaget dan teriak-teriak itu. Sampai-sampai orang-orang yang di rumah itu pun bangun. Dari bapaknya, ibunya, abangnya, sama istri dari abangnya itu bangun semua. Dan akhirnya Kak Desi pun ditenangkan kembali dan kembali lagi tidur. Keesokan harinya tetangganya yang mendengar jeritan Kak Desi semalam mencoba bertanya sama Kak Desi. Setelah diceritakan sama Kak Desi, usut punya usut, kamar mandi yang dibersihkan sama abangnya itu dulunya guys, dengarin, dulunya tempat berendam pemilik rumah sebelum dia meninggal.
Sepertinya mereka merasa terusik dengan kehadiran keluarganya Kak Desi di rumah itu. Keanehan tidak hanya sampai situ saja guys, masih ada lagi keanehan-keanehan lagi yang terjadi di rumah itu. Suatu hari ketika ibu lagi nelpon sama kakaknya yang jauh di sana, tiba-tiba saluran telepon berganti dengan suara pria yang sedang tertawa gitu. Dan pria ini pun bilang kayak gini, "Halo sayang." Padahal guys, mamanya ini kan lagi nelpon kakaknya, di HP-nya itu masih tertera tulisan nama kakaknya itu. Ya bingung ibunya ini, kok bisa ada suara laki-laki kayak gitu. Dan malamnya setelah sholat isya, di rumah tidak ada siapa-siapa, si ayah atau si bapak ini lagi jualan, si Kak Desi lagi pergi ngaji, dan yang lainnya sedang pergi. Benar saja guys, HP si ibu berdering tanda ada yang nelpon. Tapi ya karena itu nomornya ibu nggak kenal, jadi ibunya ini nggak mau ngangkat. Jadi ibunya ini coba untuk ngalihkan lagi nyetel radio gitu teman-teman. Pas ibunya ini lagi nyetel radio untuk putaran saluran untuk lagu-lagu Sunda, anehnya channelnya itu pindah sendiri ke lagu-lagu Jawa-Jawa kuno gitu. Hingga untuk yang terakhir kalinya, pas ibu pindahin channelnya itu untuk ke lagu Sunda, tiba-tiba berganti lagi dan suara laki-laki itu lagi yang keluar lewat radio itu. Sontak ibu Kak Desi lari keluar sampai-sampai tetangganya pun pada datang. Lalu tetangganya pun bilang kalau rumah ini dulunya si pemiliknya itu melakukan persugihan dengan jin untuk mencapai sebuah kekayaan. Dan kamar yang tidak boleh digunakan itu adalah tempat ritual mereka berhubungan badan. Ketika pemilik rumah ini meninggal, sontak sosok itu, jin itu, dengan tubuh hitam besar menari di atas kerandanya guys. Puncak keseramannya itu pas di rumahnya, ketika keponakan Kak Desi atau anak dari abang itu yang berusia 2,5 tahun menuju ke arah lantai, katanya ada ular di situ. Namun semuanya nggak bisa ngelihat, hanya anak kecil dan anak dari abang itu yang bisa ngelihat. Tapi tidak lama kemudian keramik lantai itu menyembul keluar gitu guys, dan pecah retak membentuk garis panjang melingkar gitu kayak ular. Karena takut dengan siluman ular, keluarganya pun akhirnya pindah lagi dari rumah itu. Sekian cerita dari Kak Desi, sampai jumpa dan bye-bye.